Sekarang kita kritisi dulu kebijakan perempuan terhebat di Indonesia. Untuk Bu Sri Mulyani yang terhormat yang saat ini bagi rakyat, Ibu dianggap sebagai Dracula penghisap darah yang selalu berbicara tentang defisit negara, target pajak, dan penerimaan negara. Tapi emak belum pernah dengar seberapa keras Ibu berani menagih para konglomerat. Seberapa lantang Ibu bersuara saat tambang dikuasai asing dan uangnya dibawa ke luar negeri. Kenapa Ibu justru mengejar-ngejar rakyat kecil, sementara celah-celah besar yang mengalir ke luar negeri itu dibiarkan begitu saja? Ibu Sri Mulyani ini terkenal dengan orang yang pintar, tapi kepintaran tanpa keberpihakan itu dingin, Bu. Negara ini tidak hanya butuh orang yang pintar, seorang ahli keuangan, tapi butuh seorang ibu bagi rakyatnya. Hari ini emak mengajak kita semua untuk berpikir jernih tentang satu hal yang sering kita dengar. Pajak naik, harga naik, tapi hidup semakin sempit. Katanya negara butuh uang, katanya negara butuh pembangunan, tapi kenapa yang dikejar-kejar itu adalah rakyat kecil? Perlahan tapi pasti dikejar untuk membayar pajak. Masyarakat segan bayar pajak. Bu Sri, boleh nggak sih rakyat itu ngomong, Bu Sri? Ya mungkin saya ya perwakilan rakyat ya, Bu Sri. Rakyat itu nggak masalah, Bu, bayar pajak. Asli nggak masalah. Rakyat itu udah paham kalau negara itu butuh duit. Buat apa? Buat sekolah, rumah sakit, subsidi, jalan. Semua kan butuh APBN. Tapi kalau tiap kali rakyat bayar pajak yang naik justru mobil pejabat, bukan kualitas hidup rakyat. Ya maaf nih, rakyat merasa ditipu secara legal nggak sih? Terus nih, rakyat bayar pajak dari gaji. Pas beli barang kena PPN. Beli gorengan udah kena minyak mahal, kena pajak juga. Tarik tunai kena admin, tarik napas. Ya nggak kena sih, tapi ya lama-lama bisa ditarikin juga tuh kalau rame. Terus waktu Bu Sri itu bilang pajakmu untuk masa depan anak cucumu. Tapi rakyat jadi nanya, Bu, anak cucu siapa dulu? Mungkin anak-anak mereka nabung aplikasi fiktif. Tapi anak pejabat editornya sampai ke Swiss, Bu. Negara kok aneh. Kalau rakyat telat bayar pajak langsung disuratin, diteleponin, ditagihin. Tapi kalau giliran pejabat ketawa nyolong pajak, ya mungkin ini miskomunikasi sistem. Miskomunikasi kok isinya properti sama saham. Nih ya, seharusnya pemerintah Indonesia itu bisa meminimalisir pungutan pajak ke rakyat. Bahkan harusnya nol, karena SDA kita melimpah dan negara diberi mandat. Bukan sekedar hak, tapi mandat konstitusional. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikuasai negara, bukan dikuasai oligarki. Belum lagi monopoli sektor energi, Pertamina, PLN, PGN, batubara. Pajak digenjot tapi jalan tol mahal, hutan dirusak, bukit dikeruk, laut dipagar, pasir dijual, pulau dilelang. Negara apa ini? Warganet kritik pedas Sri Mulyani lantaran sering memajaki rakyat. Kali ini marketplace bakal dipungut pajak. Rencana Direktoral Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk memungut pajak atas transaksi yang dilakukan di marketplace atau e-commerce mendapat kritikan tajam dari warganet, ya alias netizen. Sekalipun rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan di Ditjen Pajak, isunya terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Banyak warganet menolak rencana tersebut, bahkan mereka tak segan-segan melontarkan kritik kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani lewat akun Instagram resminya. Berdasarkan pantauan, banyak komentar negatif yang memenuhi salah satu unggahan Sri Mulyani di akun Instagram resminya. Salah satu warganet menilai seharusnya anggaran pejabat saja yang dipangkas, bukan malah membebani rakyat lagi dengan adanya pungutan pajak. Bu, saya sebagai rakyat mau menyampaikan aspirasi. Kenapa enggak anggaran pejabat dan pangkas kerja pejabat jadi kontrak saja, bisa hemat dan efisiensi 80%. Nah, warganet lain berkomentar,
Semuanya dipajakin, rakyat sudah hidup pas-pasan malah ditambah susah, ditambahin beban rakyat biasa. Tolong Bu, kalau masih punya hati nurani diubah dan diperhatikan lagi rakyat-rakyat biasa yang enggak hidup mewah seperti Ibu dan teman-teman Ibu Sri Mulyani. Kritik juga disampaikan oleh salah satu pengusaha marketplace. Dia bilang kebijakan pemerintah harusnya berpihak pada pelaku UMKM di e-commerce. Minta tolong dengan sangat, Ibu Menteri, jangan kau siksa paksa dan bebankan lagi pada kami para pengusaha marketplace. Lapangan kerja sudah habis, usaha kecil pun mau Ibu rampas. Kami cari uang buat makan, buat sekolah anak, buat istri masak. Sekiranya negara belum bisa memberikan jaminan kesehatan, sekolah, dan harga pangan yang murah, enggak usah Ibu cekek lagi kami. Nah, itulah komentar keras warganet kepada Sri Mulyani yang selalu memajaki rakyat. Terus saja semua celah dicari-cari, kemana uang hasil tambang, kemana hasil bumi, laut, emas, nikel, kelapa sawit, minyak, dan gas. Bukankah itu semua yang dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat? Tapi kenapa yang panen justru adalah korporasi asing dan pemilik saham terbesar? Negara cuma dapat remah-remahnya, sementara rakyat disuruh patuh, disuruh bayar pajak, dan disuruh diam aja. Emak tidak pernah anti pajak, tapi emak menuntut keadilan. Jangan rakyat disuruh bayar pajak sementara orang kaya bisa menyembunyikan aset, pejabat itu bisa memiliki puluhan tambang tanpa transparansi. Kalau pemerintahan mau jujur dan pejabat itu mau adil, rebut kembali kendali tambang dan hasil bumi di Indonesia. Jangan biarkan rakyat di negara ini menjadi penonton dari hasil bumi mereka sendiri. Dan buat rakyat Indonesia, belajarlah dan sadarlah, jangan hanya mau dijadikan objek. Indonesia ini milik kita semua, bukan milik mereka yang duduk di kursi empuk, tapi juga milik mereka dan kita semua yang berjuang dari fajar hingga malam. Gue ngeliat statement itu beneran gue nggak habis pikir ada orang sejahat ini, ada menteri yang sebuta itu menyalahkan rakyatnya, yang bilang APBN tekor 31 triliun. Di saat kemarin ada kasus PT Antam merugikan negara sampai 5,9 kuadriliun. PLN juga punya utang yang sangat tidak masuk akal. Ada tambang batubara ilegal di IKN sejak 2016. But this person bilang bahwa pajak kurang besar. Kalau RUU perampasan aset tidak segera disahkan, percuma. Bahkan gue merasa gue anak ayam. Pendidikan gue hanya sebatas S1 Brawijaya. Dibanding beliau yang UI, University Illinois at Urbana-Champaign. Gue ngerasa 1000 kali lipat lebih pintar dari statement yang di bawah ini. I was so embarrassed. Gue menyatakan gue malu banget jadi warga negara Indonesia. Secara pribadi ini adalah penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Penjajahan di era modern. Gue gak peduli dia dibilang boneka, dia disuruh, ada konspirasi teori. But you have a choice, Sri Mulyani. You have a choice to choose the right path, tapi kamu memilih untuk tidak. Because of this statement, you don't have any of integrity. Udah baca berita ini? APBN tekor 31,3 triliun. Sri Mulyani salahkan pajak kurang besar. Kurang besar, bos. Bro berpikir kita adalah negara dengan pajak terkecil di dunia. Bikin gua ketawa. Jujur li, gue udah gak ngerti lagi nih. Apa-apa semua pajak. Yang salah sebenarnya bukan warganya, Bu. Ya, tolong banget, ini yang pada korupsinya. Kita pajak tiap hari bayar. Beli basreng, beli cimol, semua itu udah kena pajak. Kenapa masih tekor? Itu dikorupsi. Ibu, ya Allah, jangan nyalahin rakyat terus. Koruptornya dibantai dulu, baru ke rakyat. Ini kalau semuanya dipajakin, kita habis, Bu, duit, Bu. Jujur li gitu ya. Ini sekarang nyicil Vario aja, pajaknya naik nih sekarang. Pihujatan teh aya we ibu-ibu ieu. Bu, ada aja gebrakannya teh. APBN tekor 31,1 triliun, Sri Mulyani salahkan pajak kurang besar. Ibu introspeksi diri we ibu.
eta nu ngelakukan korupsi Bu tuh berantas mah sanes pajak kurang besar mending mencekek kue rakyat gawena teh hayo we kurang gede kumaha pajak teh kurang gede kumaha digogo bro. Bagi kalian yang suka scroll medsos, pakai IG, TikTok, Facebook, WA, dan suka rebahan, nanti kalian akan kena pajak juga akhirnya. Belum juga selesai pedagang online kena pajak. Sekarang yang main sosmed pun juga akan kena pajak. Jika kalian masih bermimpi untuk bisa hidup sukses di Indonesia, nabung dan bisa beli rumah, beli mobil, dan punya finansial yang cukup, kemudian juga bisa nikah, kubur hidup-hidup mimpi kalian. Karena kalian akan kesusahan jika kalian masih tinggal di Indonesia dengan keadaan yang seperti ini. Indonesia gelap, lebih baik kabur aja dulu. Ekonomi RI hancur, semua sektor saham menurun 20% dibanding tahun lalu. Iyalah, tahun ini korupsinya gila-gilaan sumpah. Uang hasil korupsi yang disita kejaksaan, yang dipamerkan ke publik kemarin, itu larinya kemanapun nggak tahu, ya kan? Nggak ada transparansi dalam uang korupsi itu kemana tuh nggak ada transparansi itu loh di dalam kejaksaan atau dari Bu Sri Mulyani pun nggak bilang uang hasil korupsi larinya ke sini, uang hasil sitaan larinya ke sini, nggak ada. Kita nggak tahu, rakyat tuh nggak tahu uang hasil korupsi itu larinya kemana. Makanya sekarang saham-saham turun 20%, apalagi kemarin imbas dari pemblokiran dari PPATK, ya kan? Investor pada lari semua, dan inilah efek dari semena-menanya pemerintah seenaknya mengambil kebijakan tanpa memikirkan dampaknya. Inilah hasilnya, ya kan, berantakan sumpah.